warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nelusna dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu tentang PPN dan PPNBM. PPN adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa yang terjadi pada wajib pajak orang pribadi atau badan usaha yang mendapat status pengusaha kena pajak. PPNBM adalah pajak yang dikenakan atas transaksi barang kena pajak yang tergolong mewah, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun diimpor. Selanjutnya, mekanisme kredit. Dalam memberikan kredit, bank harus mempunyai prinsip kehati-hatian. Kesalahan dalam memberikan kredit akan memberikan risiko yang besar bagi bank. Risiko tersebut berupa risiko tidak tertagihnya pinjaman dan terlambatnya penerimaan pinjaman dari jadwal. Kredit modal kerja dibutuhkan bagi masyarakat karena memberikan kemudahan bagi calon debitur untuk pembelian barang-barang modal atau memberikan tambahan modal kerja untuk kebutuhan operasional sehari-hari dengan beban angsuran yang terjangkau di sistem Bank Negara Indonesia. Pada tahun 2006, pertumbuhan kredit modal kerja tumbuh sebesar 9%. Berdasarkan data dari pencatat tutup buku tahunan BNI, pertumbuhan kredit 2016 ditopang oleh realisasi paket kebijakan pemerintah yang debit sepanjang. Selanjutnya PT Bank Negara Indonesia. TBK mencatat pertumbuhan kredit modal kerja di atas industri perbankan. Berdasarkan data Bank Indonesia, kredit modal kerja bank per November 2017 tumbuh 8,1%. Sedangkan pada tahun 2018, pertumbuhan penyaluran kredit modal kerja BNI bisa dikatakan membaik, dibuktikan pulihnya kondisi ekonomi dengan mulai membaiknya harga-harga kondisi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor pajak. Faktor pajak adalah bukti pemungutan pajak pengusaha kena pajak PKP yang melakukan penyerahan barang kena pajak yaitu BKP atau penyerahan jasa kena pajak JKP. Artinya, ketika PKP menjual suatu barang atau jasa kena pajak, ia harus menerbitkan faktur pajak sebagai tanda bukti dirinya telah memungut pajak dari orang yang telah membeli barang atau jasa kena pajak tersebut. Jenis-jenis faktur pajak. 1. Faktur pajak keluaran adalah faktur pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak saat melakukan penjualan terhadap barang kena pajak, jasa kena pajak, dan atau barang kena pajak yang tergolong dalam barang mewah. 2. Faktur pajak masukan adalah faktur pajak yang didapatkan oleh PKP ketika melakukan pembelian terhadap barang kena pajak atau jasa kena pajak dari PKP lainnya. 3. Faktur pajak pengganti adalah penggantian atas faktur pajak yang telah terbit sebelumnya dikarenakan ada kesalahan pengisian, kecualian pengisian NPWP, sehingga harus dilakukan pembetulan agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 4. Faktur pajak gabungan adalah faktur pajak yang dibuat oleh PKP yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli barang kena pajak atau jasa kena pajak yang sama selama 1 bulan kalender. 5. Faktur pajak digunggung adalah faktur pajak yang tidak diisi dengan identitas pembeli, nama, dan tanda tangan penjual yang hanya boleh dibuat oleh PKP pedagang eceran. Baiklah, selanjutnya yaitu yang ketiga tentang perhitungan PPN. Setiap jenis pajak memiliki tarif pajaknya masing-masing. Begitupun dengan PPN. Tarif PPN adalah 10%. Namun, kita juga mengenal tarif PPN sebesar 0% yang diterapkan atas 1. Ekspor BKB tidak berwujud, 2. Ekspor BKP berwujud, 3. Ekspor jasa kena pajak. Cara kita menghitung PPN yaitu kita harus menggunakan rumus yakni tarif PPN dikali dasar pengenaan pajak atau 10% dikali DPP. Agar lebih mudah memahami penggunaan tarif tersebut,
Mari kita lihat bersama contoh kasus ini. PT Cindai merupakan PKP yang menjual BKP pada PT ABC dengan harga 50 juta rupiah. Maka PPN terutang yang perlu disetorkan adalah PPN terutang dibagi 10% dikali 50 juta sama dengan 5 juta. Jadi PPN 5 juta menjadi pajak keluaran yang dipungut PT Cindai dari PT ABC adalah 5 juta. Sekian, terima kasih.